Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari Ibu Irma Karunia ya. Di sini beliau bertanya soal kalau tidak ada perubahan ataupun pergeseran itu bagaimana ya, tapi tetap diminta untuk melakukan perubahan atau pergeseran. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya masalah yang sama atau punya pertanyaan yang sama seperti halnya yang ditanyakan oleh Ibu Irma kali ini, silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Dan seperti biasa juga, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, jika seandainya Bapak Ibu sekalian saat ini kondisinya itu tidak ada yang ingin dirubah atau tidak ada yang ingin digeser, namun tetap diminta untuk melakukan pergeseran atau perubahan, maka tentu di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti permintaan tersebut ya. Dimana misalkan di sini yang terpenting harus dipastikan terlebih dahulu ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu pastikan terlebih dahulu apakah benar tidak ada yang harus diubah dan harus digeser. Apakah benar rencana anggaran yang Bapak Ibu sekalian buat saat ini sudah sesuai dengan juknis Arkas atau juknis BOS terbaru di tahun 2025. Nah, jika seandainya belum tahu, tentu di sini kita harus mengeceknya terlebih dahulu, terutama untuk beberapa poin, yaitu terkait anggaran untuk pembelian bukunya, apakah sudah mencapai minimal 10% atau belum. Kemudian untuk anggaran pembayaran honor, apakah sudah mencapai maksimal 20% untuk negeri dan 40% untuk swasta. Nah, itu pastikan dulu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai punya kesimpulan tidak ada yang ingin dirubah, tidak ada yang ingin digeser, padahal kedua poin tadi masih belum sesuai. Nah, untuk mengetahuinya apakah kita itu sudah sesuai atau belum, tentu kita harus masuk dulu ke aplikasi Arkasnya ya. Kita akan masuk dulu ke Arkasnya. Kemudian nanti kita harus mengecek ya apakah rencana anggaran atau penganggaran yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan juknis terbaru atau belum ya. Oke, sebentar kita akan login terlebih dahulu ya. Baik. Nah, di sini untuk bisa memastikan apakah anggaran yang kita bikin itu sudah sesuai juknis atau belum, caranya itu masuk ke bagian penganggaran, kemudian masuk ke reguler, kemudian pilih 2025 dan kita buka. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke bagian review ya, kemudian cek di sini di bagian lihat grafik proporsi. Dan pastikan untuk proporsi anggaran buku dan proporsi untuk anggaran honor ini sudah sesuai dengan juknis terbaru, di mana untuk anggaran buku itu harus minimal 10% dalam 1 tahun ajaran. Jadi misalkan di tahap 1 belum ada pembelian buku, maka di tahap 2 ini harus bisa menganggarkan untuk pembelian buku sebesar 10% minimal. Jadi kalau misalkan anggaran yang didapat itu dalam 1 tahun ajaran adalah sebesar 9 juta rupiah, maka harus dalam 1 tahun itu ada anggaran pembelian buku sebesar 900.000 rupiah karena minimal 10%-nya. Nah, kemudian untuk anggaran honor juga pastikan jangan lebih dari 20% untuk negeri dan jangan lebih dari 40% untuk swasta. Namun untuk perhitungannya bukan dari total anggaran, melainkan dari 50%-nya. Cara perhitungannya silakan Bapak Ibu sekalian hitung berapa jumlah anggaran yang diterima dalam 1 tahun ajaran tersebut, kemudian dikalikan dulu 50%. Nah, hasilnya nanti baru dikalikan dengan 20% untuk negeri dan 40% untuk swasta.
Jadi contohnya misalkan anggarannya itu 9 juta ya. Kita kalikan dulu dengan 50%, dapatnya itu 4,5 juta rupiah. Nah, yang 4,5 juta rupiah itulah yang kita kalikan dengan 20% atau 40%. Nanti hasilnya berapa, kemudian bagi dengan jumlah guru yang berhak menerima honor dari anggaran BOS tersebut. Ya. Nah, jika seandainya dua poin ini sudah terpenuhi, di mana anggaran bukunya sudah minimal 10%, kemudian untuk anggaran honornya juga sudah minimal 20%, bukan minimal, sudah maksimal 20% untuk negeri dan 40% untuk swasta, maka nanti kita baru bisa ajukan pengesahan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya misal itu di tempat Bapak Ibu sekalian itu anggaran bukunya sudah sesuai, kemudian anggaran honornya pun sudah sesuai, namun tetap diminta untuk melakukan perubahan atau pergeseran, itu bagaimana? Nah, jika seandainya tadi Bapak Ibu atau Ibu siapa tadi? Ibu Irma mengatakan tidak ada pergeseran, harusnya tidak mungkin. Kenapa? Karena untuk tahap 2 ini, dana tahap 2 ini bisa dikatakan semua lembaga itu masuknya itu paling cepat di bulan Agustus. Itu pun untuk gelombang 1 di tanggal 8 Agustus. Jadi pasti untuk setiap lembaga, setiap sekolah yang menerima anggaran BOS itu pasti harus menyesuaikan atau melakukan pergeseran atau perubahan. Nah, di pergeseran itulah, misal Bapak Ibu sekalian dananya itu masuk di Agustus, maka kita bisa melakukan pergeseran untuk anggaran yang awalnya itu di bulan Juli, kita geser ke Agustus. Karena di Juli itu pasti ada beberapa perencanaan seperti misalkan untuk pembelian apa ya kan, pembelian alat habis pakai seperti misalkan kertas HPS dan lain-lain, yang mana waktu di bulan Juli tersebut belum sempat direalisasikan dengan alasan dana tahap 2-nya belum ada, belum masuk, maka itu bisa kita geser ke bulan Agustus atau ke bulan di mana kita sudah melakukan penarikan tunai dari bank. Ya. Jadi kalau misalkan Ibu siapa tadi ya sebentar, Ibu Irma mengatakan tidak ada perubahan, kalau tidak ada perubahan atau pergeseran, itu harusnya pasti ada perubahan atau pergeseran yang harus dilakukan. Ya, jika seandainya misalnya lagi teman-teman ya, misalnya itu ketika muncul notifikasi yang meminta kita untuk melakukan perubahan atau pergeseran, ternyata semua juknis sudah kita sesuaikan, sudah pas, honor maksimal 20% dan 40% untuk swasta, untuk bukunya pun juga sudah minimal 10%, maka silahkan paling tidak ya bisa geser saja salah satu kegiatan di bulan Juli ya, sekali lagi di bulan Juli ke bulan Agustus atau ke bulan September atau ke bulan apapun itu yang mana sekiranya itu dananya sudah cair dan itu nanti bisa kita langsung belanjakan atau realisasikan. Seperti itu. Jadi intinya secara sistem ini dipastikan semua lembaga pasti harus melakukan pergeseran karena dana tahap 2-nya itu semuanya terlambat masuk, tidak ada yang masuk di bulan Juli. Seperti itu. Nah, kalau misalkan jawaban dari kita kali ini masih belum sesuai dengan apa yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini dan usahakan pertanyaannya itu jelas ya. Jangan sepotong-sepotong supaya nanti kita pun menjawabnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian tanyakan ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan kita akan tarik kesimpulan dari pertanyaan tadi, yaitu mengenai jika seandainya tidak ada perubahan atau pergeseran, apakah atau apa yang harus kita lakukan jika seandainya tetap diminta, maka silakan ikuti saja, geser saja anggaran apapun itu, misalkan dari September ke Oktober, Oktober ke November ya, itu silakan digeser saja, yang penting kita bisa memenuhi permintaan mereka supaya nanti kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Karena biasanya kalau misalkan kita diminta untuk melakukan perubahan atau pergeseran sementara kita belum melakukannya, maka otomatis kita terkadang tidak bisa melakukan pengisian BKU.
seperti itu. Jadi silakan ikuti saja sesuai dengan instruksi atau notifikasi yang ada ya, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di seri kita berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, share dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.